Pak Prabowo. Iya. Kenapa? Iya. Biang keroknya karena revisi Undang-Undang KPK itu. Jadi iya dong. ada pelemahan pemberantasan ini korupsi. pura-pura nggak tahu nih, gue pulang nih. Saya harus, bukan pura-pura ya, saya harus belaga tidak tahu. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas mengenai kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah petinggi Pertamina membuat geger masyarakat. Bukan hanya tuduhan Pertamax oplosannya, namun juga nilai kerugian yang ditaksir mencapai hampir 1.000 triliun rupiah. Kasus ini menjadi kasus korupsi terbesar dari jumlah kerugian yang berhasil dibongkar aparat. Walau pemberantasan korupsi terus dilakukan dan fakta integritas serta anti korupsi sudah ditandatangani, nyatanya masih saja banyak pejabat di republik ini yang terjerat korupsi. Bahkan, nilai korupsi semakin besar dari waktu ke waktu, dari puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Metro TV dalam program kontroversi mengangkat berita Liga Korupsi Indonesia. Nah, seperti apa beritanya, mari kita simak bersama. Namun sebelumnya, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini, untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan berikan pendapatnya di kolom komentar. Masih kaget-kaget gak sih ngelihat ada angka korupsi 1.000 triliun, hampir 1.000 triliun di Indonesia? Atau udah biasa aja, Bang? Kalau saya bilang sih judulnya aja udah kontroversi. Harus, ya, sesuai dengan program. Kenapa berani-beraninya bilang ini mesti liga gitu? Kalau liga itu berarti kan besar, angkanya kan besar-besar semua dari 10 itu. Bahkan kalau kita telusurin itu dari 10 itu, kejadiannya di era siapa itu yang paling banyak? Siapa tuh, Bang? Ayo lihat aja, hitung sendiri. Di era siapa tuh presidennya? Jangan cuma lempar pertanyaan, Bang. Jawab aja, Bang. Pertama, makanya saya bilang tadi, kenapa ini kita bicara yang besar-besar? Padahal kan korupsi itu, kalau kita di negara tetangga kita yang indeks persepsi korupsinya itu 80, ya kan? Supir truk nyogok supir forklift di pelabuhan, satu kontainer bayar $1, itu jadi masalah KPK-nya negara itu gitu. Kita kok macam bicara yang tinggi-tinggi kayak gini. Itulah sebabnya kita selalu bicara yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecil dibiarin. Ambil contoh sekarang kalau kita bicara sekarang ini kecenderungannya gini ya. Di dunia internasional itu sekarang ada yang disebutnya ESG. Environment, Social, Governance. Nah, kalau kita ngerti environment, social, dan governance, itu orang di Pertamina nggak akan keluar dari yang namanya Euro 5. Euro 5 itu adalah nggak ada cerita kamu ngimport apa namanya itu Pertalite yang 90, karena Euro 5 itu 92 semuanya. Itu syarat Euro 5 yang dikatakan itu adalah untuk menyelamatkan bumi dan seterusnya. Kenapa ini terjadi? Karena memang tadi kita nggak paham yang namanya environment, social, dan governance. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Environment yang nggak dipikirin, sosial yang ngaco, governance-nya apalagi? Governance yang benar itu kan selalu transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, fairness nggak nih? Baru kemudian anti korupsi. Jadi memang kalau bilang itu gelap, saya bilang bukan hanya gelap. Oh, bukan Indonesia yang gelap. Of the darkness itu terjadi di negeri ini gitu loh. Maksudnya memasuki masa era kegelapan. Era kegelapan. Kita nggak meniadakan apa yang disebutkan oleh Mr. Presiden bahwa dia sangat apa namanya, dan ini nggak pernah kita dengar di presiden sebelumnya loh. Almost every week they talking about anti-corruption. Tapi kan kita nggak mau hanya ngomong kan, iya kan? Tadi kan dibilang apa namanya itu ikan busuk dari kepala. Kepalanya siapa? Ayo kalau kita tanya, kepalanya siapa? Kepalanya siapa ini? Apalagi kalau kita bicara ikan kenapa busuk dari kepala itu kan karena mulutnya banyak enzim tuh ikan itu. Ya kan? Iya, karena banyak enzim cepat busuk dia. Jadi maksud saya gini loh. Setelah kemudian kita bicara ESG tadi, baru kita bicara detail-detail. Ya kan? Devil is in detail. Masa kita nggak bisa membahas sampai detail apa yang terjadi dengan Euro 5 tadi yang harusnya berada di kepala orang Pertamina sama sekali. Bang Saud, kaget gak sih kalau misalnya tadi 10 besar ya, itu didominasi oleh perusahaan-perusahaan plat merah negeri kita? Ya itu tadi, mereka tuh bicara ESG, dan mereka juga paham ESG itu, tapi nggak dijalanin.
bahwa masalah environment dan masalah sosial dan masalah governance itu adalah masalah yang harus diselesaikan. Which is itu akan, kalau berintegritas, kejadian ini nggak akan terjadi. Tidak dijalankan karena tidak paham atau tidak mau? Mbak, di antara perusahaan itu saya nggak usah tunjuk, mereka dapat penghargaan ESG tahun lalu. Di pasar modal itu ada memberi penghargaan perusahaan-perusahaan dapat ESG, bahwa dia tuh comply dengan environment, belajar Euro 5, belajar nggak ada timbal dan seterusnya. Jadi mendukung sustainability lah ya? Yes. Tapi itu kan diperbukan, once diimplementasi tetap aja nggak comply dengan ESG yang kita minta itu. Gitu. Nah, itu sebelum saya katakan kembali lagi, detail-detail itu kita tidak masuk. Baru pertanyaan what next-nya mungkin berikutnya. Gitu. Ya, gitu malah. Bang Saud, insting. Kenapa Bang Saud? Insting sebagai mantan wakil ketua KPK ya, melihat 9 orang sudah dijadikan tersangka, akan berhenti di sini atau kejaksaan akan berani sampai ke akar-akar lebih besar-besar lagi? Ya itu makanya kan kemarin kenapa 7 orang ini beberapa bertanya kepada saya, katanya itu strategi makan bubur panas. Apa tuh maksudnya makan bubur panas? Dari pinggiran? Yang pinggir-pinggir dulu, kalau ke tengah kan panasan gitu kan. Padahal ini sebenarnya strategi bubur basi sebenarnya. Karena apa? Karena kita kan sudah pengalaman di BTS, ya kan? BTS itu kan saya menggambar benar itu. Bagaimana peranan yang katakanlah dari auditornya, bahkan itu kan auditor top manajemennya di BPK waktu itu. Terus kemudian pihak-pihak yang terkait. Yang Mbak Bibit bilang tadi itu memang ini yang kita menjaga supaya niatnya Pak Prabowo itu bubur itu tetap diselesaikan dengan baik dan sampai ke tengahnya gitu. Jangan membiarkan itu menjadi dingin kan menjadi basi. Banyak case-nya yang begitu. Ambil contoh yang ketika saya masih di KPK itu kan ada yang kasusnya terkait dengan Petral. Petral itu udah kemarin ada di media katanya buktinya kurang dan beberapa masih di Singapura. Kalau menurut audit yang saya baca ketika itu audit dari auditor dari luar ya gitu ya, yang menunjukkan bahwa itu kita nggak ada keraguan bahwa dalam proses lelangnya pun jadi bermasalah. Ketika proses lelang bermasalah pasti ada sesuatu. Dan itu ketika itu kita karena itu saya ingat bulan 11 tahun 2011 kita udah mentersangkakan BI ya, namanya BI ya. Yang itu memang dia udah jelas terimanya berapa. Terus kemudian pertanyaannya apa lagi yang mau dicari bukti? Masa kita berani mentersangkakan orang terus bukti kurang gitu loh? Sampai hari ini orang itu belum diadilin. Sudah saya daftarkan pra peradilan kemarin Senin, minggu depan mestinya mulai sidang pertama untuk Petral. Pak Saud jadi saksi ahli deh nanti deh. Untuk membahas ini. Ini kong kali kong tapi untuk hal yang baik ya. Saya malah ditanya orang, bagaimana Pak Saud kok bisa menunjukkan Kordamenta yang mengaudit itu waktu itu. Mas Boyamin ini ingat ya, rame itu kan. Dan kita pontang-panting benar mencari itu. Dan sekarang sudah itu terjadi, makanya tadi kan Kang Asep bilang tadi alma mater saya gimana gitu kan. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Ya kalau kembali ke Bang Mas Boyamin, dia kan nuntut diperpukan itu tadi. Kalau saya bilang perpu pertamanya undang-undang KPK dulu, Pak Prabowo. Iya. Kenapa? Iya. Biang keroknya karena revisi undang-undang KPK itu. Jadi ada pelemahan pemberantasan korupsi. Pura-pura nggak tahu nih, gue pulang nih. Saya harus bukan pura-pura ya, saya harus belaga tidak tahu. Narasumber harus nanya. Karena harus bertanya kepada narasumber yang menjawab. Angka 19 loh, dikurangi 1 jadi 8. Oke, jadi justru kalau mau diperpu, undang-undang KPK-nya duluan. Yes. Atau mungkin paralel deh. Hari yang sama biar keren nih Pak Prabowo nih. Pak Presiden nih dengar kalau Pak Prabowo nonton nih. Bikin perpu KPK sama yang tadi itu perampasan aset. Saya yakin cita-cita Pak Presiden untuk mencapai ekonomi tumbuh 8% bisa tercapai. Karena kita akan dengan KPK kembali kita pompa supaya indeks persepsi korupsinya 60. Kan sekarang masih 37. Masa dibuat Timur Leste Pak Presiden? Nah, oke. Semoga didengar ya, Bang ya.